Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanita Febriani Luci dengan nomor induk mahasiswa 194111065. Saya dari kelas Farmasi B semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi sistemik obat kulit transdermal. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita masuk pada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi sistemik pada obat kulit, tentunya kita perlu mengetahui pengertian kulit sendiri. Jadi, kulit merupakan organ yang esensial dan vital dan merupakan cermin kehidupan dan kesehatan. Kulit juga sangat kompleks, elastis, dan sensitif, serta bervariasi pada keadaan iklim, umur, ras, dan lokasi tubuh. Contohnya Transdermal Drug Delivery System atau TDDS. Jadi TDDS adalah sistem pengantaran obat secara transdermal, merupakan salah satu sistem pengantaran obat non-konvensional atau termodifikasi. TDDS merupakan rute administrasi obat yang bahan aktif yang disampaikan di kulit akan didistribusi secara sistemik. TDDS adalah salah satu cara administrasi obat dengan bentuk sediaan, krim, gel, maupun koyo yang digunakan pada permukaan kulit, namun dapat mengantar obat ke dalam tubuh melalui kulit. Bentuk transdermal menjadi pilihan, terutama untuk obat-obat yang apabila diberikan secara oral dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Selanjutnya, keuntungan transdermal drug delivery system. Keuntungan sistem pengantaran obat transdermal antara lain yang pertama, mengurangi frekuensi penggunaan obat, yang kedua, peningkatan bioavailabilitas, yang ketiga, level plasma obat dalam darah lebih seragam, yang keempat, mampu mengurangi efek samping obat karena kadar plasma terjaga sampai akhir interval pemberian dosis. Yang kelima, peningkatan kepatuhan pasien dan kenyamanan jika melalui invatif karena tanpa rasa sakit dan aplikasinya sederhana. Selanjutnya, kekurangan transdermal drug delivery system. Kerugian sistem pengantar transdermal antara lain yang pertama, zat aktif harus memiliki bobot molekul relatif kecil. Hal ini karena pada dasarnya stratum corneum kulit merupakan barrier yang cukup efektif untuk menghalangi molekul asing yang masuk ke tubuh, sehingga hanya molekul-molekul yang berukuran sangat kecil yang dapat menembusnya. Yang kedua, memiliki koefisien partisi sedang atau larut baik dalam lipid maupun air. Yang ketiga, memiliki titik lebur yang relatif rendah. Hal ini untuk dapat berpenetrasi ke dalam kulit, obat harus dalam bentuk cair. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi transdermal drug delivery. Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor fisiologis meliputi lapisan stratum corneum kulit. Yang kedua, situs anatomi, aplikasi pada tubuh. Yang ketiga, kondisi dan penyakit kulit. Yang keempat, metabolisme kulit. Dan yang kelima, iritasi dan sensitivisasi pada kulit. Selanjutnya, proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat transdermal. Tujuan umum penggunaan obat pada terapi dermatologi adalah untuk menghasilkan efek terapi yang tepat pada tempat spesifik di jaringan epidermis. Yang pertama, absorpsi. Absorpsi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama absorpsi perkutan. Prinsip absorpsi obat melalui kulit adalah difusi pasif, yaitu di mana suatu substansi bergerak dari daerah suatu sistem ke daerah yang terjadi penurunan kadar gradien yang diikuti bergeraknya molekul. Yang kedua, jalur penetrasi zat melalui kulit. Ada dua jalur penetrasi zat atau obat yang melalui kulit, yaitu yang pertama, jalur transepidermal. Jalur transepidermal terdiri dari jalur intraseluler dan jalur transseluler. Yang kedua, jalur
Transfer vaginal. Penetrasi transepidermal. Kulit normal jalur penetrasi obat umumnya melalui epidermis atau transepidermal dibandingkan penetrasi melalui folikel rambut maupun melewati keringat. Rute transepidermal dibagi menjadi dua, yakni rute transseluler dan praseluler. Jalur interseluler atau jalur praseluler yaitu berpenetrasi melewati antara sel korneolit yaitu dominan lipid stratum corneum. Jalur ini dilewati hampir sebagian besar zat yang berukuran lebih kecil dari 0,1 mikrometer. Hal-hal yang berpengaruh transportasi zat melalui intraseluler adalah karakteristik zat seperti ukuran molekul, lipofilisitas, muatan, titik lele, dan variasi formula. Yang kedua, jalur intraseluler atau jalur transseluler. Jalur intraseluler adalah transportasi melalui sel korneosit. Pada awalnya, diperkirakan bahwa mekanisme difusi intraseluler adalah jalur yang mendominasi untuk transport zat melalui kulit. Bukti eksperimen menunjukkan bahwa jalur transport utama melalui stratum corneum adalah melalui jalur intraseluler. Selanjutnya, jalur transpendageal. Penetrasi melalui rute transpendageal adalah penetrasi melalui kelenjar-kelenjar dan folikel yang ada pada kulit. Pada penetrasi transpendageal akan membawa senyawa obat melalui kelenjar keringat dan folikel rambut yang berhubungan dengan kelenjar sebasebus. Rute transpendael merupakan rute yang sedikit digunakan untuk transportasi molekul obat, karena hanya mempunyai daerah yang kecil, kurang dari 0,1% dari total permukaan kulit. Rute ini berperan penting pada beberapa senyawa polar 12 dan molekul ion yang hampir tidak berpenetrasi melalui stratum corneum. Selanjutnya, proses distribusi. Distribusi obat adalah proses-proses yang berhubungan dengan transfer senyawa obat dari satu lokasi ke lokasi lainnya di dalam tubuh. Setelah melalui proses absorpsi, senyawa obat akan didistribusi ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Molekul obat dibawa oleh darah ke satu target atau reseptor untuk aksi obat dan ke jaringan lainnya non-reseptor, di mana dapat menjadi efek samping yang merugikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh yaitu yang pertama, perdifusi darah melalui jaringan, distribusi fase pertama dan fase kedua. Yang kedua, ikatan obat pada protein plasma. Yang ketiga, permeabilitas kapiler. Dan yang keempat, kelarutan dalam lemak. Selanjutnya, proses metabolisme. Biotransformasi atau metabolisme ialah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh dan dikatalis oleh enzim yang terjadi di hepar, paru-paru, ginjal, plasenta, sel epitel, saluran cerna, adrenal, dan kulit. Metabolisme obat mempunyai dua efek penting, yaitu yang pertama, obat menjadi lebih hidrofilik. Hal ini mempercepat ekskresinya melalui ginjal karena metabolit yang kurang larut lemak tidak mudah diabsorpsi dalam tubulus ginjal. Yang kedua, metabolit umumnya kurang aktif daripada obat asalnya. Akan tetapi, tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang metabolit sama aktif atau lebih aktif daripada obat aslinya. Reaksi metabolisme obat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama reaksi fase 1. Reaksi metabolisme obat ini disebut juga fase non-sistemik atau reaksi fungsional. Reaksi metabolisme obat ini bukan reaksi sintetis atau pembentukan suatu senyawa yang baru, tetapi menciptakan gugus fungsional reaktif bagi senyawa tersebut. Yang kedua, reaksi fase. Reaksi fase 2. Reaksi metabolisme obat fase 2 juga disebut fase sintetik atau reaksi konjugasi. Reaksi metabolisme obat fase 2 merupakan jalur detoksifikasi. Pada reaksi ini,
menciptakan suatu senyawa baru, dan biasanya metabolitnya berupa senyawa tidak aktif yang mudah diekskresikan. Proses yang terakhir yaitu proses ekskresi, di mana ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolit tubuh seperti CO2, H2O, NH3, zat warna empedu, dan asam urat. Zat hasil metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui alat ekskresi. Sistem ekskresi merupakan salah satu hal yang penting dalam hemostasis tubuh, karena selain berperan dalam pembuangan limbah hasil metabolisme sistem, ekskresi juga dapat merespon terhadap ketidakseimbangan cairan tubuh. Sekian penjelasan saya terkait dengan proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi sistemik obat kulit. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan saran dan kritik, silakan tulis pada kolom komentar. Terima kasih.